Kembali lagi di channel Monyet Kampus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kiat-kiat bagaimana cara mudah membuat skripsi atau proposal pada bab 2 dengan jurusan ekonomi. Program studi manajemen, manajemen SDM, keuangan dan pemasaran. Dengan layout, metode variabel dan judul sama seperti pada video sebelumnya. Tutorial kali ini saya hanya mencontohkan manajemen SDM. Karena untuk manajemen keuangan dan pemasaran cara dan penulisannya tidaklah berbeda. Tampilan serta isi subbabnya seperti ini. Sebelum pembahasan, untuk sumber yang Anda harus pegang yaitu buku dan jurnal atau karya ilmiah yang sudah diteliti dengan terbitan 5 tahun terbaru. Langsung pada pembahasan bab 2. Tinjauan pustaka. Pertama yang harus Anda isi terlebih dahulu yaitu membahas tentang landasan teori atau pengertian variabel terikat atau Y. Di sini saya mencontohkan variabel terikatnya yaitu subbab 2.1 kepuasan kerja atau Y. Subbab 2.1.1 pengertian kepuasan kerja atau Y. Untuk mengisi pengertian ini, Anda boleh mencantumkan atau tidak tentang deskripsi atau gambaran kepuasan kerja. Contohnya yaitu, kepuasan kerja merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia, dengan meningkatkan kepuasan kerja karyawan atau pegawai. Maka seorang pegawai atau karyawan itu bisa optimal dalam bekerja sehingga tujuan dari perusahaan dan organisasi cepat tercapai. Setelah pembukaan, Anda isi dengan 3 pengertian para ahli lalu satu persatu Anda maknai sendiri pengertian para ahli tersebut. Contohnya yaitu, menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 74, kepuasaan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Kalimat di atas memberi makna, kepuasan kerja adalah sikap dan respon karyawan terhadap pekerjaannya menyangkut situasi kerja, rekan kerja, kompensasi dan faktor fisik maupun psikologis. Menurut Yusuf Hamali tahun 2018 halaman 203, kepuasan kerja adalah sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Kalimat di atas memberi makna, kepuasan kerja adalah tanggapan positif karyawan berdasarkan penilaian terhadap pekerjaannya. Menurut Handoko tahun 2014 halaman 193, kepuasan kerja merupakan sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Kalimat di atas memberi makna, kepuasan kerja adalah sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya yang terjadi di lingkungan kerja. Untuk sistem penulisan selalu menjaga konsistensinya, bila pengertian para ahli lebih dari 4 baris, maka spasinya yaitu 2. Sedangkan bila di bawah 4 baris, spasinya 1. Tergantung peraturan fakultas masing-masing. Selanjutnya yaitu membuat subbab 2.1.2. Sintesis. Sintesis adalah gabungan 2 atau lebih pendapat para ahli dengan tidak mengurangi serta menambahkan kalimat para ahli. Cara mengisinya yaitu menyatukan pendapat para ahli. Atau tinggal copy paste, hapus kalimat yang sama dan kita hanya boleh menambahkan kata sambung.
Contohnya, kepuasaan kerja adalah suatu sikap penilaian positif tenaga kerja yang timbul terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja dan yang dihadapi di lingkungan kerjanya seperti kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Lalu membuat subbab 2.1.3. Indikator variabel terikat atau kepuasan kerja. Isi indikator kepuasan kerja beserta pengertiannya dari buku, jurnal yang terdahulu dari pengertian sebelumnya atau dari sintesis. Agar simpel, usahakan cari indikator yang sesuai dengan tempat penelitian, jumlah indikator yang tidak terlalu banyak dan tidak sedikit, minimal 4 atau maksimal 6, karena nanti pada bab 3 dan bab 4 indikator dijadikan sumber untuk membuat kuesioner atau angket. Setiap satu indikator terdapat 2 pertanyaan atau pernyataan angket. Contoh indikator dari pengertian. Menurut pengertian Sutrisno tahun 2017 halaman 74 indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu sikap karyawan terhadap situasi kerja, sikap karyawan terhadap kerjasama antar karyawan, sikap karyawan terhadap imbalan yang diterima dalam kerja, sikap karyawan terhadap faktor fisiknya, sikap karyawan terhadap faktor psikologisnya. Untuk contoh indikator dari sintesis, tidak saya sarankan karena terlalu banyak indikator jika kita bersumber dari situ. Untuk sumber dari kutipan buku atau jurnal contohnya. Menurut Sudaryo, tahun 2018 halaman 92 indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu diantaranya 1. Kemangkiran 2. Keinginan pindah 3. Kinerja karyawan 4. Rekan kerja 5. Kenyamanan kerja karyawan. Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kemangkiran. Pegawai yang tingkat kepuasannya tinggi akan rendah tingkat kemangkirannya. Sebaliknya pegawai yang rendah tingkat kepuasan kerjanya akan cenderung tinggi tingkat kemangkirannya. 2. Keinginan pindah. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya keinginan pindah kerja adalah ketidakpuasan di tempat bekerja sekarang. Sebab ketidakpuasan itu beraneka ragam seperti penghasilan kurang memadai, kompensasi kerja yang kurang memuaskan, hubungan yang tidak serasi dengan pimpinan maupun para rekan sekerja, pekerja yang tidak sesuai, dan berbagai faktor lainnya. 3. Kinerja karyawan. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh atas kepadanya. 4. Rekan kerja. Rekan kerja yang bersahabat. Kerjasama rekan sekerja atau kelompok kerja adalah sumber kepuasan kerja bagi pekerja secara individual. Sementara itu kelompok kerja dapat memberikan dukungan, nasihat atau saran kepada sesama rekan kerja. Rekan kerja yaitu teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjanya. Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. 5. Kenyamanan kerja karyawan. Pada umumnya karyawan cenderung lebih senang dengan adanya kondisi lingkungan kantor tempat kerja yang baik dan nyaman, sehingga efisiensi kerja suatu organisasi dapat tercapai dengan baik. Lingkungan kerja atau prasarana fisik yang baik dapat mengurangi kejenuhan bagi para karyawan. Subbab 2.1.4 yaitu
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Rifai, 2014-620 teori kepuasan kerja dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori ketidaksesuaian atau diskrepensi teori, yaitu kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. 2. Teori keadilan atau equity. Teori keadilan equity, dalam suatu situasi kerja, sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti upah, gaji, keuntungan sampingan, simbol, status, penghargaan, dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri. 3. Teori dua faktor atau two-factor teori. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok, yaitu satisfice atau motivator dan dissatisfice. Satisfice adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk memperoleh penghargaan dan promosi. Dissatisfice hygiene factors adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari gaji, upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Setelah itu isi subbab berikutnya yaitu 2.2 dan 2.3, dengan landasan teori variabel, variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Untuk judul yang menggunakan metode variabel simultan, isi dengan variabel bebas motivasi sebagai X1 dan kompensasi sebagai X2. Subbab 2.2 Motivasi. Subbab 2.2.1 Pengertian motivasi. Subbab 2.2.2 Sintesis pendapat para ahli di atas. OB bab 2.2.3 Indikator motivasi. Subbab 2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Subbab 2.3 Kompensasi. Subbab 2.3.1 Pengertian kompensasi. Subbab 2.3.2 Sintesis pendapat para ahli di atas. Subbab 2.3.3 Indikator kompensasi. Subbab 2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Sedangkan untuk judul yang menggunakan metode variabel intervening yaitu X2 sebagai variabel interven atau kompensasi, dan X1 atau kepemimpinan sebagai variabel bebas. Subbab 2.2 Kompensasi. Subbab 2.2.1 Pengertian kompensasi. Subbab 2.2.2 Sintesis pendapat para ahli di atas. OB bab 2.2.3 Indikator kompensasi. Subbab 2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Subbab 2.3 Kepemimpinan. Subbab 2.3.1 Pengertian kepemimpinan. Subbab 2.3.2 Sintesis kepemimpinan. Subbab 2.3.3 Indikator kepemimpinan. Subbab 2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Lalu membiak subbab 2.4, yaitu jurnal-jurnal atau karya ilmiah yang dipublikasikan. Saat mengisi subbab ini usahakan input minimal 3 jurnal terdahulu dengan kesamaan variabel yang diteliti. Untuk contoh judul dengan metode variabel simultan yaitu pengaruh motivasi atau X1 terhadap kepuasan kerja atau Y.
Pertama, isi nama peneliti terlebih dahulu: Sudiardita, Waspodo, Riani, lalu isi dengan judul penelitian. Pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Direktorat Umum Lembaga Pelayanan Publik Televisi Republik Indonesia. Metode penelitian serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS 19.0. Setelah itu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Artinya lingkungan kerja yang kondusif akan tercipta peningkatan kepuasan kerja. 2. Motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Artinya motivasi yang tinggi akan dapat meningkatkan kepuasan kerja. 3. Lingkungan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Besarnya pengaruh adalah 34,9% bla 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 bla. Pengaruh kompensasi atau X2 terhadap kepuasan kerja atau Y. Pengaruh motivasi atau X1, dan kompensasi atau X2 terhadap kepuasan kerja, Y. Untuk judul yang menggunakan metode variabel intervening yaitu pengaruh kompensasi atau X2 terhadap kepuasan kerja atau Y. Pengaruh kepemimpinan atau X1 terhadap kompensasi atau X2. Pengaruh kepemimpinan atau X1 terhadap kepuasan kerja atau Y melalui kompensasi atau X2. Untuk langkah selanjutnya membuat subbab 2.5 yaitu penjelasan hubungan atau pengaruh antar variabel yang dibahas. Bahaslah mengapa variabel bebas atau variabel interven dapat mempengaruhi variabel terikat. Setelah itu berikan penjelasan para ahlinya. Contoh untuk judul dengan menggunakan metode variabel simultan. Subbab 2.5.1 Pengaruh motivasi atau X1 terhadap kepuasan kerja atau Y. Motivasi menjadi faktor penentu kepuasan kerja pegawai. Saat pegawai tidak diberikan motivasi, karyawan tidak akan merasakan kepuasan kerjanya, baik itu motivasi dari segi kebutuhan fisiologis sampai aktualisasi diri. Hal ini didasarkan pada penjelasan Wibowo tahun 2016 halaman 418, yaitu, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Karena kepuasan dengan supervisi juga mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi, manajer disarankan mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan kerja. Manajer secara potensial dapat meningkatkan potensi pekerja melalui usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja. Subbab 2.5.2 Pengaruh kompensasi atau X2 terhadap kepuasan kerja atau Y. Subbab 2.5.3 Pengaruh motivasi atau X1 dan kompensasi atau X2 terhadap kepuasan kerja atau Y. Sedangkan untuk judul dengan metode variabel intervening yaitu Subbab 2.5.1 Pengaruh kompensasi atau X2 terhadap kepuasan kerja atau Y.
Kompensasi menjadi salah satu faktor penentu kepuasan kerja pegawai. Setiap perusahaan berupaya untuk menaikkan atau meningkatkan kepuasan kerja pegawai dengan memberikan kompensasi yang adil dan layak. Hal ini didasarkan pada penjelasan Handoko tahun 2000 halaman 153, yaitu, suatu departemen personalian meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi. Subbab 2.5.2 Pengaruh kepemimpinan atau X1 terhadap kompensasi atau X2. Subbab 2.5.3 Pengaruh kepemimpinan atau X1 terhadap kepuasan kerja atau Y melalui kompensasi atau X2. Subbab 2.6 Kerangka berpikir. Pembuatan kerangka berpikir menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian serta buatlah gambar dan pernyataan penelitian. Untuk judul dengan metode variabel simultan dan intervening tidak ada bedanya. Contoh analoginya yaitu, pegawai merupakan unsur penting untuk mencapai suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien perlu pengoptimalan kepuasan kerja pada pegawai. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi dan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan akan menimbulkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja sangat berpengaruh dengan tujuan organisasi. Kepuasan kerja akan terlihat dari bagaimana sikap pegawai terhadap organisasi. Setelah itu berikan pengertian variabel oleh para ahli satu persatu yang diperoleh dari landasan teori saat mengisi subbab 2.1, 2.2, dan 2.3. Lalu gambarkan latar belakang penelitiannya. Untuk judul dengan metode variabel simultan yaitu, berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diperoleh 3 variabel yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu motivasi sebagai variabel bebas X1, kompensasi sebagai variabel bebas X2, dan kepuasan kerja sebagai variabel terikat Y. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan keterangannya yaitu, 1. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. 2. Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. 3. Terdapat pengaruh motivasi dan kompensasi secara bersama terhadap kepuasan kerja. Untuk judul dengan metode variabel intervening yaitu, berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diperoleh 3 variabel yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu pengaruh kepemimpinan sebagai variabel bebas X1, dan kompensasi sebagai variabel interven X2 terhadap kepuasan kerja sebagai variabel terikat Y. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan keterangannya yaitu, 1. Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. 2. Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kompensasi. 3. Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi. Untuk penutup yaitu subbab 2.7. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara atau praduga terhadap masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Untuk judul dengan metode variabel simultan yaitu, hipotesis yang penulis ambil dalam penelitian adalah, diduga terdapat pengaruh motivasi yaitu sebagai variabel bebas X1, dan kompensasi sebagai variabel bebas X2 terhadap kepuasan kerja sebagai variabel terikat Y. Secara hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut.
dengan keterangannya, yaitu H1. Diduga terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. H2. Diduga terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. H3. Diduga terdapat pengaruh motivasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Untuk judul dengan metode variabel intervening, yaitu hipotesis yang penulis ambil dalam penelitian adalah diduga ada pengaruh, yaitu K sebagai variabel bebas, X1 kompensasi sebagai variabel intervening, X2, dan kepuasan kerja sebagai variabel terikat, Y. Secara hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan keterangannya, yaitu H1. Diduga terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. H2. Diduga terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kompensasi. H3. Diduga terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kompensasi. Mungkin itu saja kiat-kiat bagaimana cara mudah membuat skripsi atau proposal pada bab 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kawan. Nantikan video bermanfaat lainnya.